Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita masih bisa bermuajah lewat media, masih membahas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluhuran, ketinggian, kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di atas akhlak yang paling tinggi. Maka tema di pagi menjelang siang ini kita akan membahas bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam karakter manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam dari berbagai macam jenis tanah, maka seluruh keturunan Adam alaihi salam sifat dan watak mereka disesuaikan dengan sifat dan watak tanah. Mulai daripada warna kulit sampai kepada sikap dan perilaku Banu Adam itu sendiri. Sehingga ada yang merah, ada yang putih kulitnya, ada yang hitam, ada yang bercampur dari itu. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang jahat, ada yang baik, dan begitu seterusnya. Begitulah sifat manusia disesuaikan dengan sifat tanah. Sejak zaman Adam alaihi salam sampai zaman yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai hari ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka dihadapkan dengan kaum yang seperti itu, wataknya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli kitab dan mengatakan laisu sawah, mereka tidak sama satu dengan yang lainnya, maka umat Islam juga sama, tidak sama satu dengan yang lainnya. Dengan berbagai macam kabilah, bahasa, warna kulit, watak, dan begitu seterusnya, maka manusia itu dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya, tentu karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki akan penciptaan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana akhlak Rasul dalam rangka berdakwah kepada manusia yang berbagai macam jenis karakternya? Inilah yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah ibn Abi Mulaikah radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam uhdiyat lahu akbiyatun min dibaj. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika diberikan hadiah beberapa potong baju yang terbuat dari sutra. Bahkan hebatnya, kancingnya terbuat dari emas. Tentu hadiah ini tidak mungkin akan dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam malah membagi-bagikan kepada para sahabatnya. Di tengah-tengah para sahabat
Ada seorang sahabat namanya Mahramah ibn Naufal. Orangnya tua, buta, memiliki karakter kasar, dan suka berteriak-teriak. Dan suaranya lantang. Dia memiliki anak namanya Miswar. Ketika mendengar bahwa manusia mendapatkan hadiah dari Nabi SAW, dibagi-bagikan pada mereka potongan baju dari sutra yang kancingnya dari emas itu. Kemudian dia merasa, kenapa orang diberi sementara dia tidak? Maka dia pun tidak enak hati kepada Nabi SAW. Maka dia panggil putranya Miswar. Kemudian mengatakan, ya bunayya, innahu balagani anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qadimat alaihi aqbiyatun fahuwa yaqsimuha ila nas. Wahai anakku, telah sampai kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan hadiah baju sutra yang banyak, kemudian dia pun membagi-bagikan kepada manusia. Mereka dapat sementara kita tidak. Kalau begitu kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga minta sebagaimana manusia juga mendapatkan baju sutra tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Mahramah ibn Naufal bersama putranya Al-Miswar. Sesampainya kemudian di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Mahramah ibn Naufal ini berteriak-teriak, meminta kepada memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kenapa manusia dapat sementara dia tidak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendengar suara Mahramah ibn Naufal ini, dan dia bergegas keluar dan di tangannya membawa sepotong baju terbuat dari sutra tersebut. Kemudian dia langsung mengatakan, khabba'tu laka hadha, khabba'tu laka hadha ya Abal Miswar. Sambil kemudian diletakkan di tangan Al-Mahramah ibn Naufal, kemudian diusap-usapkan pakaian tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Aba Miswar, sengaja aku sembunyikan untukmu, sengaja aku simpan untukmu, sengaja aku sisakan untukmu. Ambil ini hadiah untukmu. Subhanallah. Sebelum Mahramah ini berteriak meminta hadiah layaknya orang yang mendapatkan hadiah, Nabi sudah paham orang ini keras. Makanya Nabi SAW sengaja menyembunyikan satu potong baju. Kemudian ketika orang ini sudah meminta, Rasul langsung datang, bergegas, tidak menunggu dia berteriak lama. Kemudian Rasul mengatakan, khabba'tu laka hadha, ini pakaian itu sengaja sudah aku simpan untukmu ya Aba Miswar. Subhanallah. Indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu karakter orang. Apalah Abi Miswar ataupun Mahramah ibn Naufal dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mengharuskan harus dapat hadiah. Tetapi masalahnya ini adalah akhlak yang ingin ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan juga untuk pelajaran bagi kita umatnya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam paham karakter beberapa para sahabat sehingga Rasul memperlakukan khusus kepada mereka. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini mudah marah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ausini ya Rasulullah." Berikan wasiat kepadaku wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, "La taghdab." Jangan suka marah. Kemudian orang ini mengatakan, "Ausini ya Rasulullah." Wasiat yang lain wahai Rasul. Kata Rasul, "La taghdab." Jangan marah. Sampai 3 kali dan berkali-kali Rasul mengatakan, "La taghdab, la taghdab." Jangan marah, jangan marah. Kenapa? Rasul tahu orang ini memiliki akhlak yang dominan dalam masalah kemarahan.
Maka ini yang dinasihatkan Nabi SAW kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki yang meminta izin hendak masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan namanya Uyainah, orang yang hendak berpura-pura masuk Islam dan orangnya kasar, orangnya jelek akhlaknya. Falamma ra'ahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Uyainah ini, maka Rasul mengatakan, bi'sa akhul ashira, bi'sa akhul ashira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang jahat, ini bukan orang baik. Ini orang jahat, ini bukan orang baik. Aisyah radhiyallahu anha mendengar ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Uyainah masuk, falamma jalasa tatallaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa anbasata ilaihi. Ketika Nabi berhadap-hadapan dengan orang yang sebelumnya dicelanya, tiba-tiba ketika sudah berhadapan di hadapannya, di hadapan Uyainah, Rasul pun bermuka bahagia, tersenyum, menyenangkan. Kemudian berbincang, bercengkrama, ngobrol, tahap yang dibicarakan. Kemudian Uyainah pergi. Falamma intalaqa ar-rajul, ketika Uyainah sudah pergi ini, Aisyah radhiyallahu anha ta'ajub dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajula qulta lahu kadha wa kadha, thumma tatallaqta fi wajhihi wa anbasatta ilaihi. Rasul, ketika kau melihat orang itu belum masuk, kau mencela ini dan itu, bi'sal akhul ashira. Tapi ketika sudah berhadap-hadapan, kenapa engkau berbuat baik, melembutkan suaramu, mengambil kata-kata yang bagus, dan engkau pun seolah-olah bahagia depan dia. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, mata ahidtini fahashan, inna syarran nas indallah manzilatan yaumal qiyamati man tarakahun nasu ittiqa'a syarri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat jawaban Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kapan kamu pernah melihatku berkata-kata kasar? Pernah enggak kau melihat aku ini mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan? Tidak kan? Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, wahai Aisyah, di sisi Allah pada hari kiamat adalah mereka yang ditinggalkan manusia karena takut keburukannya. Artinya kalau seandainya seseorang itu memilih atau berteman dengan orang-orang baik, semua baik, maka Anda tidak akan dapat teman. Karena tidak ada manusia yang sempurna di bumi. Tidak ada manusia yang tidak ada dosanya di bumi. Semua manusia ada dosanya. Karena tidak ada orang itu yang berjalan di bumi 100% kebaikan atau 100% keburukan. Pasti tercampur antara baik dan buruk, termasuk kita. Akan tapi Islam mengajarkan bagaimana kita al-mudarah, berpura-pura baik di hadapan orang. Tentu pertama supaya kita terhindar dari keburukannya, kejahatannya. Kemudian boleh jadi dengan kelembutan kita dengan dia, menjadikan sebuah hidayah bagi dia sehingga dia tahu bagaimana akhlak Islam. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sampai membuat bab al-mudarati ma'an nas, bab bolehnya kita berpura-pura baik dalam rangka kebaikan tentunya. Sampai-sampai Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya kami mentertawakan wajah-wajah manusia. Sesungguhnya kami tersenyum kepada manusia, bahagia kepada manusia. Wa inna qulubana la tal'anuhum, padahal hati kami mencela mereka. Jadi berpura-pura tertawa, berpura-pura tersenyum, berpura-pura bahagia,
padahal hati kita itu benci dengan dia. Itulah mudarah. Tidak mengapa seseorang kemudian berpura-pura baik kepada orang yang orang itu jahat karena sebuah kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "La tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, kata Allah. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dengan dia, seolah-olah engkau teman yang baik dengan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini faedah besar bahwa ketika kita bermuamalah di tengah-tengah manusia, maka tidak semua manusia dihadapi dengan hal yang sama apa yang ia lakukan kepada kita. Tidak semua ketika orang mengucapkan kasar kemudian kita ikut kasar. Tidak semua ketika orang itu melakukan sesuatu yang jahat kita pun kemudian dendam dan melakukan kejahatan yang sama. Tidak mesti. Ada waktu-waktu kemudian kita melayani manusia, kejahatan dibalas kebaikan, ucapan yang kotor dibalas ucapan yang indah, muamalah yang buruk dibalas dengan muamalah yang baik. Begitulah hidup manusia, dan itulah yang dicontohkan Nabi SAW. Tidak semua ditampakkan kepada manusia. Makanya lihat bagaimana kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika saudara-saudara Yusuf menuduh adiknya Nabi Yusuf bin Yamin mencuri, apa kata mereka? Qalu in yasrik faqad saraka akhun lahu min qablu fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarru makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka saudara-saudara Yusuf mengatakan, jika dia Binyamin, adiknya Yusuf, adik kandungnya Yusuf itu mencuri, maka sungguh sebelumnya saudaranya pun pernah mencuri. Maksudnya Nabi Yusuf. Mereka bicara di hadapan Nabi Yusuf, sementara Yusuf sudah menjadi orang besar di Mesir dan mereka tidak tahu siapa Yusuf. Apa yang terjadi? Maka Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkan kepada mereka. Kemudian Yusuf mengatakan dalam hatinya, justru kedudukan kalian jauh lebih buruk dibandingkan Binyamin, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan. Lihat, Nabi Yusuf ini sudah menjadi orang besar di Mesir. Saudara-saudaranya datang ke Mesir, tiba-tiba kemudian bicara seperti itu, menuduh Nabi Yusuf mencuri, padahal Yusuf tidak pernah mencuri. Kalau seandainya Nabi Yusuf mau marah, dia bisa. Dia punya kekuasaan. Dia tinggal perintahkan pasukan tangkap orang ini, penjarakan. Kurang ajar dia. Tapi Nabi Yusuf tidak. Dia tahu itu saudara-saudaranya. Dan bagaimana muamalah seorang Nabi kepada umatnya. Maka Yusuf mengatakan, fa'asarraha Yusuf fi nafsi walam yubdiha lahum. Maka Yusuf pun menyembunyikan kejengkelannya. Terkadang kita tidak suka dengan orang, bukan berarti kita harus tampakkan. Bahkan Nabi SAW juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi SAW membicarakan sesuatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitakan peristiwa itu kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lainnya. Rasul tahu keburukan Hafsah dan Aisyah, makar keduanya terhadap Nabi SAW. Tapi Nabi SAW menyembunyikan, tidak menghabarkan kepada keduanya sebagian, dan hanya sebagian yang diberikan nasihat kepada keduanya. Kalau seandainya Nabi membongkar dari awal sampai akhir, tentu sama saja dengan membongkar seluruh aib istri-istrinya. Begitulah Nabi SAW bermuamalah kepada manusia. Terkadang ada hal-hal yang tidak boleh kita bicarakan semuanya. Terkadang ada hal-hal yang tidak boleh kita tampakkan semuanya. Tentu demi sebuah kemaslahatan, sebuah dakwah, sebuah ciri akhlakul karimah.
Dan ini yang diajarkan bukan hanya Nabi SAW, bahkan para nabi. Lihat bagaimana Syuaib mengatakan, wa ila madyana akhahum syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzabu yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian Allah utus kepada mereka saudara mereka Syuaib. Kemudian Syuaib pun mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada sembahan selain Dia. Lah, janganlah kalian suka mengurang-urang timbangan, takaran. Kemudian Syuaib apa katanya? Inni arakum bi khairin. Aku lihat kalian itu baik. Padahal mereka tidak baik. Tapi Syuaib mengatakan, aku lihat kalian itu baik. Subhanallah. Mudarah, berpura-pura supaya melembutkan hati mereka, terhindar dari kejahatannya, supaya ada maslahat dakwah di situ. Ma'asyiral muslimin, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun, Anda tahu siapa Fir'aun? Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu makhluk yang melampaui batas. Tetapi ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut, ucapan yang santun. Boleh jadi dengan ucapan santun itu dia sadar dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Berpura-pura bermuamalah, berpura-pura baik dengan orang. Ini pun dilakukan para nabi demi sebuah kemaslahatan dakwah. Maka saya ulangi dari awal, kita pun harus memiliki sikap ini. Tidak semua kita tampakkan kejengkelan kita kepada manusia, dendam kita kepada manusia, tetapi bergaulah dengan manusia demi sebuah kemaslahatan, demi terbedakan mana orang baik, mana orang jahat, demi mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah bentuk akhlak Rasul, inilah bentuk kasih sayang Rasul, ini bentuk kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling tinggi, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat, menjadi kasih sayang bagi seluruh manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.